Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Indonesia. Kita akan melanjutkan program kita, yaitu menjawab pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tetapi sebelumnya saya minta untuk saudara subscribe yang belum, untuk klik itu lonceng, tanda notifikasi dan like-nya, serta untuk share ini kepada teman-teman saudara. Dan kalau saudara merasa terbeban untuk membantu pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan persembahan dalam akun bank yang ada di bawah ini. Dan juga saya ingatkan, kalau saudara nanti ingin berkunjung ke salah satu dari proyek kami atau komunitas kami, saudara nanti bisa melihat daftar alamat-alamat dari pelayanan kami yang ada di beberapa tempat. Dan kalau ada orang-orang yang mengajak saudara untuk memberikan alamat baru yang tidak ada di sana, itu bukan orang kami. Jangan hiraukan, itu mau mencari kesempatan aja untuk mengajak saudara ke tempat dia. Dan saya ingatkan untuk saudara-saudara demikian, itu tidak baik. Karena ini adalah pelayanan kami, jangan menggunakan pelayanan orang lain untuk tujuan-tujuan saudara. Terima kasih. Nah, kalau saudara tertarik untuk membeli buku-buku yang kami terbitkan, dan kalau saudara belum pernah tahu tentang Gereja Ortodoks, buku ini saya rekomendasikan. Ya, namanya Gereja Ortodoks. Ya. Dan juga selanjutnya ada buku ini juga, Melawan Kompromi Iman. Ya. Kita juga bawa buku-buku yang ini ada lagi Wahyu Khusus, dalam Taurat, ya, Dogmatika masa kini, dan masih banyak lagi. Dan saudara bisa tanya, bahkan buku-buku doa kecil-kecil yang bisa digunakan untuk dipakai saudara, ya. Saudara bisa telepon Ibu Theodora, ya, di 0812 8988 8568. Tanyakan buku-buku yang kami punya, dan mungkin saudara tertarik kalau nanti diberitahu akan Ibu Theodora. Terima kasih. Kali ini pertanyaan, kita lanjutkan. Pertanyaan datang dari saudara Marcel Stephen. Saya tidak tahu berasal dari mana ini. Saudara Marcel Stephen ingin menulis pesan begini. Salam Romo, Shalom. Saya Marcel Stephen ingin bertanya Romo. Saya adalah seorang jemaat remaja gereja Protestan. Menurut pernyataan Romo pada video kemarin, pada waktu 1550 Romo menyatakan bahwa yang dibaptis atau lahir baru akan menerima kehidupan kekal, tetapi yang tidak lahir baru akan binasa. Pertanyaan saya, apakah saya akan menerima kehidupan kekal nanti seandainya hari ini saya dipanggil Tuhan? Sebab saya belum dibaptis dikarenakan ada sebuah ketentuan di gereja saya, di mana yang boleh ikut katekisasi baptis hanya yang berumur 15 tahun lebih dan masa katekisasi 1 tahun. Dibaptis sekitar saat umur 16 tahun. Anak Marcel, saya panggil anak saja ya, karena umur masih kecil. Memang baptisan adalah merupakan sesuatu yang normatif. Artinya tujuan daripada keselamatan itu, tujuan hidup kekal itu adalah menyatu dalam kehidupan kebangkitan Yesus Kristus. Karena melalui kebangkitannya, Yesus Kristus tidak mati lagi. Coba kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi maut telah tidak punya kuasa atas Yesus, berarti maut telah dikalahkan. Buktinya tubuhnya bangkit dan tidak mati lagi. Lalu tubuhnya naik ke surga menjadi tubuh yang mulia. Yang tubuh ini adalah tubuh yang dirembes, dikuasai oleh energinya Allah, hidupnya Allah sendiri, yaitu hidup kekal. Makanya dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tak dapat binasa. Ya, oleh Injil tentang kebangkitannya.
telah mematahkan kuasa maut. Jadi kuasa maut telah dipatahkan oleh Yesus dan mendatangkan hidup yang tak dapat binasa, yang itu nampak dalam wujud tubuhnya yang dibangkitkan, yang dibawa naik ke surga, yang menjadi mulia. Dan keselamatan artinya kita akan menjadi mulia seperti Yesus. Tubuh kita akan dilepaskan, ditebus dari kelapuan yang ada sekarang. Apa itu? Bisa sakit, bisa lahir, bisa mati, bisa busuk, bisa rusak, bisa menjadi tua. Nah, tubuh yang begini nanti, kalau kita menyatu dengan Yesus, akan dibebaskan. Dan diangkat menjadi anak Allah. Anak Allah adalah Yesus, yaitu karena dia itu firman Allah. Sebagai anak Allah, ya, sebagai firman Allah, dia tidak punya kelapukan dalam dirinya. Dia tidak punya kebusukan dalam dirinya. Tidak bisa mati tubuhnya karena sudah bangkit. Ya. Dan kita kalau percaya kepada dia, juga kita akan dibebaskan dari keadaan yang lapuk ini. Coba kita baca dalam Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja. Bukan hanya makhluk-makhluk yang lain saja. Yang tidak, atau manusia tidak percaya pada Kristus saja, yang mengalami derita, ya, yang mengalami keluhan dalam kehidupan ini. Terus, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Nah, kita yang telah menerima karunia sulung roh, yaitu yang kita percaya pada Kristus, ya tentunya dibaptiskan, menerima karunia sulung roh, jadi Roh Kudus maksudnya. Terus, kita juga mengeluh dalam hati ya, kita. kita juga mengalami derita, ada banyak keluhan macam-macam penderitaan dalam kehidupan ini. Terus, sambil menantikan pengangkatan. Nah, sambil menantikan pengangkatan. Jadi kita ini dalam masa ini menunggu sampai akhir zaman, kita itu menantikan pengangkatan. Pengangkatan sebagai apa? Sebagai anak. Sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh. Nah, pembebasan tubuh kita. Dari apa? Dari kelapuan. Dari keadaan yang rendah dan hina ini, bisa mati, bisa rusak, bisa dan semuanya. Ya. Ini nanti diubah menjadi sama seperti tubuhnya Kristus yang mulia yang telah mengalahkan kematian itu. Kita baca dalam Filipi pasal 3, 20-21. Karena keluarga kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, dari surga Tuhan Yesus kita nantikan sebagai juru selamat. Juru selamat itu apa? Tukang menyelamatkan. Artinya itu, dia menyelamatkan yang bagaimana? Ayat selanjutnya, yang akan mengubah tubuh nah, kita. Nah, ini diselamatkan dari tubuh yang hina. Yang hina. Tubuh kita yang hina, yang bisa mati, bisa rusak, bisa sakit, bisa kena COVID, bisa kena AIDS, bisa kena macam-macam, dan akhirnya nanti dikubur jadi busuk dan rusak dan lapuk. Itulah namanya tubuh kita yang sehingga serupa dengan. Ya, belum selesai tadi. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Yang hina ini, itulah tubuh yang hina itu. Terus sehingga serupa dengan tubuhnya. Nah, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, yang tubuh itu adalah yang menyatakan hidup yang tak berkebinasaan tadi, yaitu hidup kekal. Jadi menyatu dan bersatu dengan Yesus, atau bersekutu dengan Yesus, itulah hidup kekal, itu mendapatkan hidup kekal. Itu karena hidup itu memang ada di dalam Kristus, di dalam anaknya itu, karena dia sudah bangkit dari kematian. Coba baca 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam anaknya. Nah, hidup kekal pada kita, tapi hidup itu ada dalam anaknya. Jadi kalau kita menyatu dalam anaknya ini, kita mendapatkan hidup kekal tadi. Karena hidup kekal itu ada dalam anaknya. Sebab dialah yang menyatakan hidup yang tak berkebinasaan. Nah, bagaimana menyatu dengan hidupnya Kristus ini? Pertama dengan iman. Kalau kita percaya, kita dapatkan hidup kekal itu. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada orang yang percaya apa?
percaya kepadanya tidak binasa, Tidak binasa, tidak lapuk, tidak rusak tubuhnya dalam kematian. Kalau mati pun nanti dibangkitkan. Terus? melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, beroleh hidup kekal itu hidup yang tidak bisa mati, tidak bisa lapuk tadi, hidup yang tak berkebinasaan tadi. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus, itu langkah awal menyatu dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Coba kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 21-22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, Yaitu Adam. demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Iya, karena Yesus, karena Dia yang sudah bangkit dari mati, dan satu-satunya orang yang telah bangkit dari mati. Ya, terus? Dan hidup terus, tidak mati lagi. Terus? Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Dalam kesatuannya dengan Adam, kita mati, kita mengalami kelapuan tadi. Terus? Demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, jadi langkah pertama adalah iman, supaya kita mendapatkan menyatu dengan Kristus dalam hati kita, dalam keyakinan kita. Nah, sesudah itu, dengan menyatu kepada Kristus, langkah kedua dari iman ini adalah iman itu dinyatakan melalui baptisan. Coba kita baca di dalam Galatia pasal yang ketiga 26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus. Terus? Karena lah ini alasannya. Kok kita bisa jadi anak Allah beriman pada Yesus? Karena terus kamu semua yang dibaptis dalam. Nah, jadi iman ini terkait dengan baptisan. Kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan. Nah, kalau saya mengenakan baju ini, bajunya warna hitam, ya kelihatannya saya hitam. Kalau saya mengenakan bajunya warna putih, ya saya kelihatan putih. Nah, kalau saya mengenakan baju seandainya ada warnanya anak Allah, kita jadi apa? Jadi anak Allah. Jadi baptisan itu adalah misteri yang membuat kita menyatu dengan Yesus, misteri yang membuat kita menyatu dalam hidupnya, misteri yang membuat kita menyatu dalam hidup yang tak berkebinasaan, yaitu hidup kebangkitannya tadi. Kita baca juga di dalam Kolose pasal 2 ayat 11-12. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Apa sunat Kristus itu? Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh. Nah, kalau sunatnya dalam perjanjian lama, dalam Kejadian 17, sunat manusia, itu penanggalan kulit khatan, bagian kecil dari tubuh. Tetapi sunat Kristus apa? Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh. Nah, kalau sunatnya Kristus itu penanggalan tubuh yang berdosa. Total kemanusiaan kita yang kita warisi dari Adam itu ditanggalkan. Lalu karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Nah, karena dalam baptisan kita dikubur manusia lama yang kita warisi dari Adam tadi. Jadi baptisan merupakan penyunatan manusia lama kita. Terus? Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan. Nah, kamu turut dibangkitkan. Terus? Ketika kita keluar dari air, terus? Dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Iya toh? Kamu ikut dibangkitkan, dikuburkan, lalu dibangkitkan di dalam baptisan tadi. Disitulah kita akhirnya menerima hidup kekal tadi. Benihnya mulai kita terima melalui itu. Pertanyaannya, itu normanya. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya oleh masalah ini dan itu kita belum sempat dibaptis? Padahal di hati sudah percaya. Apakah saya bisa diselamatkan? Nah, ini perkecualian. Contohnya, kita baca di dalam Lukas pasal 23. Ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayat 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi seorang menegur Dia, katanya, tidakkah engkau takut
tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah kan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, orang ini sempat dibaptis nggak? Enggak. Mengapa? Pertama, perintah baptisan belum dia diberitakan oleh Yesus, karena diberita itu ada dalam Matius 28 ayat 19 ketika Yesus telah bangkit. Sebelum bangkit tidak ada perintah baptiskan semua bangsa muridku, tapi setelah bangkit. Itu pertama. Jadi kalau perintahnya belum ada, gimana orang melaksanakannya? Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, karena tujuan baptisan itu adalah menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Waktu ini Kristus belum bangkit. Jadi seandainya orang ini dibangkit pun tidak akan bisa menyatu dengan kebangkitannya. Orang belum dibangkitkan. Yang ketiga, orang ini tidak ada kesempatan untuk dibaptis. Seandainya sudah ada pun tidak ada kesempatan. Mau mati dalam beberapa menit lagi, mana mungkin? Jadi kalau orang mengatakan ayat itu mengatakan, oh nggak usah baptis, tidak apa-apa. Ternyata buktinya orang pencuri tuh, kalau kamu ingin tidak keselamatan tanpa ada baptisan, yang itu normalnya. Lalu kamu hanya iman saja seperti orang ini, ya matilah seperti orang itu. Matilah pada abad pertama. Dalam keadaan kamu disalibkan bersama Yesus, tidak ada kesempatan pergi ke gereja. Ya matilah seperti itu supaya mendapatkan hal yang sama loh. Perkecualian kok mau jadikan norma sih. Nah, maksud saya normanya ada, yaitu iman dan baptisan. Perkecualian juga ada jikalau memang tidak mungkin dilakukan, tapi punya iman. Nah, pertanyaanmu, karena kamu sekarang belum dibaptis, saya tidak tahu kamu sekarang sudah dibaptis belum, saya tidak tahu. Dan seandainya kamu mati, kalau kamu memang sungguh ada iman, oleh sebab kamu berada di tempat yang tidak mempraktekkan itu, dan kamu sudah tahu bahwa ajaran Alkitab seperti yang telah kita dengar ini, imanmu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Karena di samping ada, ada normanya, tapi juga ada perkecualian, karena Allah itu tidak dibelenggu oleh hukumnya sendiri yang kaku. Allah itu maha kasih, ya. Dan itu dikatakan juga dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Terus? Dan bukan untuk dosa kita saja. Tapi bukan untuk dosa kita saja. Terus? Tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Untuk seluruh dunia. Jadi ada rahmat umum yang oleh Allah dapat diterapkan kepada siapa saja yang memang tidak mungkin menjalankan normanya dibaptis umpamanya. Ya contohnya contohnya adalah pencuri tadi, atau orang-orang yang memang ingin punya iman, ingin percaya dibaptis tidak mungkin karena tidak ada romo, tidak ada apa, tidak ada gereja. Seandainya Allah akan melihat hati iman orang itu. Ini perkecualian, ini bukan dijadikan norma. Kalau gitu tidak usah baptisan, bukan. Dan perkecualian ya perkecualian, yang normanya ya harus tetap dijalankan. Jadi kamu tidak usah khawatir. Kalau kamu memang betul-betul punya iman kepada Kristus, seandainya terjadi apa-apa kepadamu, ya tetap beriman. Nah, kalau sudah dewasa kamu ingin dibaptiskan secara yang seharusnya sebagai yang selama ini Romo ajarkan, ya telepon Romo saya minta baptis. Gitu ya? Ya, saya kira itu saja. Tuhan memberkati. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Shalom.